Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mestia Abrani, biasa dipanggil Tiara, dari Prodi Sistem Informasi, dan saya sekarang ada di semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengangguran. Nah, buat teman-teman, apa sih pengangguran itu? Pasti udah nggak heran dong sama yang namanya pengangguran. Pengangguran di Indonesia ini termasuk juga ke dalam masalah sosial yang sangat besar. Nah, pengangguran terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena persaingan dari sumber daya manusia. Nah, persaingan ini terjadi dalam hal yang mencari lapangan pekerjaan. Biasanya, orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup akan kalah dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi. Banyak para pekerja menjadikan pendidikan sebagai syarat utama dalam membuka lowongan pekerjaan. Hal tersebut menjadi faktor pengangguran di masalah sosial ini. Semua dengan faktor-faktor tersebut sama dengan kemiskinan. Pengangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Faktor lainnya yang menyebabkan pengangguran adalah karena masyarakat tidak produktif. Jadi jika dibiarkan terus-menerus, pengangguran akan menimbulkan masalah baru. Nah, harus ada solusinya untuk menangani pengangguran ini. Nah, salah satunya adalah pemerintah harus mempunyai upaya untuk pengangguran ini. Nah, caranya itu bisa dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi makro yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Umumnya kebijakan ini dilakukan sebagai cara mengatasi pengangguran struktural dan skillless. Nah, bentuk dari kebijakan moneter sendiri yang diambil dari suatu situasi ini yaitu kebijakan moneter ekspansif dengan melakukan penurunan suku bunga, membeli atau menjual obligasi pemerintah, mengatur nilai tukar mata uang asing, dan mengubah jumlah uang yang harus disimpan di bank. Lewat suku bunga yang lebih rendah, pada akhirnya akan menurunkan biaya pinjaman dan mendorong masyarakat untuk mau berinvestasi dan berbelanja. Dengan begitu, proses ekonomi akan lebih kembali normal dan industri bisa memproduksi lebih banyak barang ataupun jasa. Nah, cara mengatasi yang kedua adalah mengeluarkan kebijakan fiskal. Bila kebijakan moneter tadi nggak cukup untuk memulihkan ekonomi, maka upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal ini juga sering dianggap sebagai cara mengatasi pengangguran siklis, sebab faktor penyebab adanya pengangguran ini karena fluktuasi ekonomi. Nah, seperti adanya resesi, lewat kebijakan fiskal bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi yang mengarah kepada permintaan agregat yang lebih tinggi. Peningkatan agregat yang tinggi kemudian berpengaruh kepada peningkatan PDB, produk domestik bruto. Nah, bila jumlah PDB besar pada waktu tertentu atau setahun terakhir, itu menjadi indikasi bahwa proses produksi barang dan jasa kembali normal dan mengurangi angka pengangguran. Lalu yang ketiga ada memberikan pendidikan dan pelatihan, biasanya pelatihan kerja. Nah, PHK sering terjadi nih karena SDM sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satunya penyebabnya karena SDM, sumber daya manusia ini digantikan oleh robot. Oleh karena itu, pemberian pendidikan dan keterampilan baru bisa jadi cara mengatasi pengangguran. Teknologi ini upaya serupa sebenarnya sempat dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan program kartu pekerja bagi mereka yang terdampak oleh akibat pengangguran ini. Lalu lewat kartu prakerja tersebut atau kartu pekerja tersebut, masyarakat
bisa mempelajari berbagai macam keterampilan baru yang disediakan melalui kursus online. Nah, yang selanjutnya bisa jadi dengan pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Nah, dengan memberikan subsidi ini berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi kepada para pengangguran. Namun upaya ini memang memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi jumlah penganggur perusahaan yang disubsidi cukup banyak. Nah, apalagi sekarang kan kita tahu semua nih, udah ada kan yang namanya yang nggak kerja itu dapat bantuan seperti bantuan BLT dan lain sebagainya gitu. Meski begitu, langkah ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, pertama untuk meringankan pajak, yang kedua untuk meringankan orang atau perusahaan yang terdampak oleh COVID-19 agar tidak terjadinya PHK, maka diberilah bantuan subsidi tersebut. Lalu usaha yang bisa dilakukan untuk tidak terjadinya menambah pengangguran itu ada perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan. Perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan adalah perpanjangan tunjangan bagi pencari kerja yang memenuhi syarat dan diketahui sebagai pengangguran karena ter-PHK oleh perusahaannya. Perpanjangan tunjangan ini sempat dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu dengan memberikan subsidi bagi orang yang terkena PHK. Lalu pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi ekonomi. Pandemi telah merusak perekonomian yang udah kita ketahui, karena akibat pandemi pengangguran semakin meningkat dan cari pekerja pun agak susah. Dengan alasan-alasan perusahaan tersebut, mungkin ada sebagian beberapa pun memang di PHK seperti itu atau dikeluarkan gitu karena perusahaan tidak mampu membayar, biasanya seperti itu. Nah, karena dari situ karena merusaknya perekonomian, jadi daerah-daerah yang punya misalnya wisata bagus itu juga bisa merusak sektor pariwisata loh, membuat tempat wisata jadi sepi dan menimbulkan banyak pengangguran. Nah, karena basicnya kalau tempat wisata seperti itu kan kalau misalnya akibat dari COVID ini kan jadi tempat wisata sepi, lalu jarang ada yang ke sana. Nah, maka terjadilah pengangguran karena pengurangan karyawan. Nah, lalu untuk menanggulanginya, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan diversifikasi ekonomi. Kebijakan ini merupakan pengakenagaraman produk atau bidang usaha yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian. Sehingga lewat diversifikasi ekonomi masyarakat tidak mengandalkan satu jenis usaha tetapi berbagai macam jenis usaha. Upaya ini juga diyakini salah satu cara mengatasi pengangguran musiman yang kerap terjadi ketika objek wisata sepi. Lalu yang terakhir ini mungkin penting banget, yaitu kita bisa dengan cara menyediakan banyak informasi lowongan kerja. Nah, upaya ini biasanya upaya terakhir nih cara mengatasi pengangguran. Nah, kita harus ada menyediakan platform penyedia informasi lowongan kerja dalam memberikan informasi yang sangat valid bagi para pencari kerja. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja online seperti itu. Upaya ini juga bisa mengatasi pengangguran friksional bagi mereka yang sering kesulitan mencari pekerjaan yang cocok. Tapi buat teman-teman semua, dari 7 cara upaya yang bisa pemerintah lakukan untuk membantu untuk mengurangi meningkatnya pengangguran, kita sebagai masyarakat juga sebenarnya harus tahu nih apa sih basic kita sendiri seperti itu. Kalau memang kita bisa usaha, kenapa enggak gitu. Jadi enggak selamanya orang yang bekerja di bawah orang lain itu lebih baik loh. Kadang juga kita kalau misalnya mau berpikir lebih lanjut, kalau kita mau buka coba usaha sendiri, itu pertama kita bisa
membuka lowongan lagi. Jadi seandainya kita buka agen nih, agen barang lain sebagainya, lalu kita pastinya akan mencari reseller. Nah, kita akan juga membuka lowongan juga dong untuk kepada reseller. Terus juga pastinya kita juga akan membuka lowongan kepada karyawan gitu. Karyawan yang harusnya memprogres barang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mengatasi pengangguran ini, tapi bagaimanapun itu kembali kepada pribadi masyarakatnya masing-masing gitu. Tetap semangat di masa pandemi seperti ini, semoga pandemi cepat berlalu. Tetap optimis aja, jangan lupa berdoa dan berusaha. Sekian dari saya tentang pembahasan pengangguran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.